Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi anak-anakku kelas 12 MIPA untuk proses pembelajaran jarak jauh pada pertemuan kedua kali ini. Untuk pertemuan kedua kali ini, kita sudah akan masuki ke materi fisika. Nah, untuk yang awal ini adalah materi pelajaran sudah pernah kalian belajar saat di SMP. Untuk itu, kalian bisa mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari saat kalian belajar di SMP yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari saat ini. Adapun materi yang kita pelajari saat ini adalah tentang listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Dan pada pelajaran listrik dinamis kali ini, untuk di awal ini kita belajar tentang listrik arus searah atau direct current. Baik, untuk materi listrik arus searah, kita sebelum belajar perlu dipahami apa sih yang akan kita pahami saat kita belajar tentang listrik arus searah. Nah, kompetensi intinya kita harus memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks dengan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Namun kompetensi dasar yang perlu kalian pahami untuk pengetahuan yaitu 3.1, menganalisis prinsip kerja peran listrik searah atau direct current atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setelah belajar ini kalian punya kemampuan bagaimana menganalisis kerja peran listrik secara teori. Sehingga kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian paling tidak bisa memberikan arahan atau saran bagaimana untuk membuat suatu rangkaian listrik. Kemudian untuk keterampilannya 4.1 kan nanti diharapkan dapat mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Nah, sebenarnya percobaan ini dapat kita lakukan di lab fisika, tapi karena masih adanya pandemi COVID-19 terpaksa hal tersebut tidak bisa kita lakukan karena proses pembelajaran atas keputusan dari pemerintah yaitu harus menggunakan proses pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anakku, langsung kita masuk ke materi untuk bagian pertama tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu didefinisikan sebagai banyak muatan listrik, simbolnya Q, yang mengalir melalui pengantar tiap waktu, simbolnya T. Sehingga dirumuskan atau dituliskan dalam persamaan matematika I sama Q per T. Dan diketahui bahwa Q sama dengan N kali E. Keterangannya bahwa Q adalah banyak muatan listrik, satunya kolom. T lama waktu, satunya detik atau sekon. N banyak elektron. E sama dengan muatan elektron besarnya 1,6 kali 10 min 19 kolom. I kuat arus, satunya ampere, disingkat A. Nah, untuk yang kedua tentang alat ukur listrik. Alat ukur listrik itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada ampermeter, ada voltmeter yang kedua, dan gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan juga ohmmeter adalah multimeter. Ini mengukur kuat arus, voltmeter mengukur tegangan. Nah, multimeter bisa mengukur tegangan, bisa mengukur kuat arus, bisa mengukur hambatan. Ini keterangannya bahwa ampermeter alat ukur kuat arus listrik. Voltmeter alat ukur beda tegangan listrik. Ampermeter dan voltmeter itu sebenarnya terusan atas galvanometer dan hambatan Sun. Sedangkan multimeter alat ukur listrik yang dapat mengukur nilai kuat arus, beda tegangan dan hambatan listrik. Sekarang kita belajar membaca skala pada alat ukur listrik. Nah, kalau kita punya alat ukur listrik, ini adalah voltmeter, ini ampermeter. Di sini ada skala 0 sampai angka 10 di sini. Bisa angkanya berbeda-beda. Yang jelas ini skala terkecil, ini skala terbesar atau skala maksimum. Di sini ada batas ukurnya, ini negatifnya, ini positifnya. Maksimumnya bisa 5 volt, bisa 10 volt, atau bisa 5 ampere, bisa 10 ampere. Nah, kalau di batas ukurnya dipasang pada 10 volt, skala yang ditunjukkan seperti ini, maka nilai pengurang adalah seperti ini caranya.
Sekarang titik jarum ini adalah 3 dibagi 10 skala maksimumnya dikalikan batas yang digunakan yaitu 10, maka nilainya adalah 3 volt untuk voltmeter. Kalau ampere meter ya berarti batasnya seperti ini, yaitu 3 ampere. Nah, ampere meter pada rangkaian itu karena ampere meter fungsinya mengukur kuat arus yaitu muatan listrik yang mengalir, maka ampere meter posisinya adalah segaris pada rangkaian tersebut. Sehingga kalau kita telusuri tidak ketemu cabang. Ini begini, langsung. Nah, ampere meter itu sebenarnya tersusun atas galvanometer atau basic meter yang dirangkai dengan komponen yang lain. Nah, caranya seperti ini. Untuk merusak batas ukur pada ampere meter yaitu galvanometer yang ada dirangkai dengan hambatan shunt, dirangkai paralel dengan hambatan shunt. Sehingga besar hambatan shunt bisa dihitung yaitu hambatan pada ampere meter awal atau galvanometer dibagi N-1, di mana N adalah perbandingan antara arus yang ingin diukur dengan arus yang terukur pada saat masih murni galvanometer, atau I per IA atau bisa juga I per IG. Nah, untuk voltmeter pada rangkaian itu karena voltmeter adalah alat untuk mengukur beda potensi atau beda tegangan, berarti ada dua tempat yang berbeda, maka pemasangan dari voltmeter itu dirangkai paralel atau sejajar dengan rangkaian. Jadi kalau kita telusur tidak bisa langsung, ini pasti ketemu cabang. Ini berarti voltmeter ini adalah paralel. Kita lihat di sini dari gambar yang ada, ini V-nya seperti itu. Kan bisa melihat. Nah, caranya juga sama seperti pada voltmeter, bahwa untuk memperbesar batas ukur pada voltmeter dilakukan dengan memasang hambatan shunt dirangkai seri dengan galvanometer. Misalnya hambatan yang terpasang adalah N-1 dikalikan hambatan pada galvanometer, di mana N-nya adalah perbandingan antara tegangan yang akan diukur akhir dengan tegangan pada galvanometer saat awal, atau N sama V per VV atau N sama dengan V per VG. Bisa dipahami berkaitan dengan bagaimana memperbesar batas ukur pada ampere meter dan voltmeter. Berikutnya, hambatan penghantar. Kalau kita punya suatu hambatan, maka hambatan yang punya panjang tertentu dengan luas panang tertentu itu memiliki hambatan besarnya R sama dengan Rho kali L per A, di mana Rho adalah hambatan jenis penghantar tergantung jenis penghantarnya atau kawatnya atau kabelnya. Kemudian L panjang penghantar 1 meter, A luas penampang penghantar satuannya meter persegi, R hambatan penghantar satuannya ohm. Yang berikutnya adalah hukum ohm. Untuk hukum ohm kita bisa melihat simulasi semacam ini, bahwa kalau ini voltasenya kita perbesar, ternyata I-nya juga makin besar, V-nya kita perkecil, I-nya makin kecil, gitu, dengan R yang tetap. Jadi antara V dan I itu sebanding. Itu berkaitan dengan hukum ohm. Nanti pada penerapannya, penggunaannya ini juga bisa diubah, tapi sebetulnya nanti ada hal yang harus difahami, bahwa hambatan suatu penghantar itu tidak diubah-ubah. Bahwa hukum ohm itu menyatakan perbandingan beda potensi antara ujung-ujung penghantar V dengan besar kuat arus I yang mengalir pada rangkaian penghantar bernilai konstan disebut dengan hambatan atau resistor penghantar. R sama dengan V per I, di mana V beda potensial tegangan satuannya volt, I kuat arus satuannya ampere, R hambatan penghantar satuannya ohm. Sekarang kita bicara rangkaian listrik. Ada berbagai macam rangkaian listrik seperti ini. Kita bisa melihat dari animasi yang ada.
kita bisa melihat ini adalah rangkaian seri karena tidak ada cabang. Maka tegangan yang ada V1 dan V2 itu berbeda, tapi nilai akan sama dengan V yang totalnya. Ini pada seri. Kemudian kalau kita lihat pada paralel, nah paralel di sini akan ketemu cabang, maka arusnya akan dipecah. Jadi I1 dan I2 kemudian kumpul jadi I ke sana. Nah kalau bentuknya gabungan seperti ini, kalau ini belum saklar, ini belum ditutup, maka ini masih rangkaian seri. Tapi kalau ini saklarnya kita tutup, maka akhirnya akan seperti ini, mengalirnya seperti itu. Nah ini adalah campuran tadi, ada seri, ada paralel. Jadi ini yang seri, V-nya V1 plus V2, ini yang paralel, sehingga terlaku I sama I1 plus I2. Semoga bisa difahami. Sekarang hukum 1 Kirchhoff. Pada hukum 1 Kirchhoff seperti ini. Kalian bisa melihat bahwa kalau di sini ada I1, maka ini akan dipecah menjadi I1 dan I2. Jadi yang masuk cabang sama dengan yang keluar cabang. Kita bisa melihat seperti itu. Jadi hukum 1 Kirchhoff itu menyatakan jumlah kuat arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar titik percabangan tersebut. Secara matematika terus jumlah I masuk sama jumlah I yang keluar. Kita ambil contoh seperti ini. Nah, kalau contoh seperti ini, maka di sini adalah I yang masuk cabang, I sama dengan I1, I2, I3. Ini adalah kuat arus yang keluar dari cabang. Jumlah yang masuk hanya satu arus, yaitu I saja. Yang keluar adalah ada I1, I2, dan I3. Sekarang hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu bahwa menyatakan sigma E sama sigma I kali R sama dengan 0, di mana ada aturan pemberian tanda pada rangkaian bahwa saat mengikuti rangkaian itu searah dengan arah I, maka I beri tanda positif. Sebaliknya kalau arah I-nya berlawanan dengan arah mengikuti rangkaian, maka I-nya diberi tanda negatif. Dan saat mengikuti rangkaian ketemu kutub positif elemen, maka E diberi tanda plus. Sebaliknya saat mengikuti rangkaian ketemu kutub negatif elemen, maka E diberi tanda negatif. Kita ambil contoh seperti ini. Ya, ini ada rangkaian seperti ini. Ini kita misalkan rangkaian seperti ini arahnya. Ini juga I-nya sama. Maka I searah. Nah, maka kan muncul sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Di mana E-nya adalah negatif karena saat mengikuti rangkaian ini ketemu negatif lebih dahulu yang pendek. Kemudian I-nya searah kalikan R sama dengan 0. Contoh kedua, ada dua loop rangkaian seperti ini. Maka ini kita misalkan dulu rangkaian seperti ini. Kita misalkan ada loopnya seperti ini. Kemudian arah I-nya kita misalkan seperti ini. I1, I2, I3. Loop 1 arah jarum jam. Loop 2 berlawanan arah jarum jam. Sehingga pada loop 1 akhirnya diperoleh persamaan sesuai dengan rumusnya ini. Akhirnya diperoleh bahwa ini ketemu min E1 plus I plus E2 kemudian plus I1 kali R1 plus I3 kali R3 itu sama dengan 0. Itu pada loop 1. Pada loop yang kedua, kita lihat pada loop 2, sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Kita bisa melihat di sini berputarnya begini, maka di E2 ketemu kutub positif, di E1, di E3 ketemu kutub negatif. Makanya menjadi E2 min E3 plus I2 karena I-nya searah, I2 kali R2 plus I3 kali R3 sama dengan 0. Nah, kalau itu ada angkanya kemudian bisa diselesaikan dengan cara eliminasi. Yang kedua, rangkaian hambatan. Rangkaian seri hambatan. Misalnya kita punya dua lampu, kita jajarkan seperti ini, maka ini namanya seri. Lampu ini kan punya hambatan, maka bisa kita simpulkan seperti ini, ada R1, R2. Nah, ini ada arusnya ke sana.
Nah, ini hambatan penggantinya menjadi RS. Jadi dua hambatan ini bisa diubah menjadi sebuah hambatan yang disebut dengan hambatan pengganti seri. Cara penghitungannya adalah berdasarkan hukum 1 Kirchhoff itu I1 sama dengan I2 I. V1 VAC sama V1 plus V2. Nah, berdasarkan hukum Ohm, I sama dengan R kali S, dan I1 sama dengan kali R1 ditambah I2 kali R2. Sehingga I kali RS sama dengan I kali R1 plus I kali R2. Jadi akhirnya diboleh bahwa RS sama dengan R1 plus R2 ini rumusnya kalau seri. Tergantung banyaknya hambatan berapa. Kalau di seri tinggal tambahkan saja. Di mana R1 dan R2 adalah besar hambatan ke-1 dan ke-2, satunya ohm. RS adalah nilai hambatan pengganti susunan seri hambatan. Kemudian masih pada rangkaian hambatan, yang B adalah rangkaian paralel hambatan. Kita punya rangkaian seperti ini, ada lampu yang disusun berjajar. Bisa kita simpulkan itu sebagai hambatan R1, R2. Ini bisa diganti sebagai hambatan pengganti RP. Ini ada tegangan VAB. Nah, pada rangkaian paralel hambatan berlaku ini. VAB sama V1 plus V2 sama dengan V. Kemudian dalam hukum 1 Kirchhoff, I sama I1 plus I2. Dalam hukum Ohm, itu maka I adalah V per RS dan I1 V per R1, I2 adalah V per R2. Sehingga akhirnya diboleh 1 per RP sama 1 per R1 plus 1 per R2. Jadi dapat dirumuskan kalau ada banyak sekali hambatan di rangkaian paralel, hambatan pengganti paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus dan seterusnya. Di mana R1, R2 adalah besar hambatan ke-1 dan ke-2. RP adalah hambatan pengganti susunan paralel, hambatan satuannya ohm. Energi dan daya listrik. Yang pertama daya listrik. P sama dengan V kali I sama dengan I kuadrat kali R sama dengan V kuadrat per R. Perhatian, bila kita bahas tentang daya alat listrik, utamaan menggunakan persamaan yang melibatkan hambatan alat atau R. Ini perlu kita pahami. Kemudian kita bicara energi listrik atau W, di mana W sama dengan P kali T, sehingga sama dengan VI kali T atau I kuadrat kali R kali T, sama dengan V kuadrat per R kali T. W daya listrik sama dengan watt, W energi listrik sama joule atau sama dengan watt detik. Maaf ini artinya watt detik. Satuan lain energi listrik adalah kilowatt jam atau kWh, di mana 1 kW sama 1000 watt jam sama dengan 1000 watt kali 3600 detik sama 3,6 kali 16 joule. Begitu anak-anak kaitan dengan materi kali ini. Nah, kemudian kaitan dengan soal-soal dan sebagainya ada pada materi tugas yang nantinya bisa kalian respon, kemudian dikirimkan pada saya untuk kemudian sebagai bahan evaluasi. Sekian, semoga kalian bisa memahami secara baik dan semangat untuk belajar dengan kondisi yang ada. Semoga cita-cita kalian mudah tercapai dan kalian tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.